Prestasi Yesusmu itu apa? Yesusku nggak Untuk sekolah, Yesus jadi dia juga bukan apa, murid Cak? berprestasi. Salam Bapak Ibu, apa kabar? Kali ini saya akan share satu video pertanyaan Bapak Ucilim ini kepada Agatha Palermo. Apa prestasi Yesus? Nah, berbicara tentang prestasi, emang dia manusia seperti kita ini ya. Mestinya apa karya Allah melalui Kristus Yesus? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video yang satu ini. Prestasi Yesusmu itu apa? Yesusku nggak Untuk sekolah, Yesus jadi dia juga bukan apa, Cak? murid berprestasi. Ya, katanya Tuhan kan bisa menciptakan semuanya. Coba Loh, apa? kau kan nanyanya prestasi. Cobalah, apalah prestasi si Muhammad, sementara dia buta huruf. Apa emang ini sekolah? Sampai kau bilang dia Saya prestasinya tanya. apa? Ya dia nggak anak sekolah, jadi nggak ada lah prestasinya. Ya, Yang kau katanya kiranya dia Tuhan. murid. Masa Tuhan berprestasi? Yang setahu saya murid yang berprestasi. Mana Tuhan berprestasi? Banyak kali tingkah kau berprestasi kau bilang. Coba apalah prestasi Allahmu kalau gitu? Saya tanya dulu kamu. Jawab dulu. Ya nggak ada. Kalau prestasi tuh nggak ada kan Tuhan, saya nggak Ciptaannya sekolah. itu apa? Itu bukan prestasi lah. Masa Tuhan Ciptaannya itu berprestasi? apa? Alam semesta ini. Alam semesta. Iya, manusia. Iya dong, Langit. semua. Segala sesuatu. Yesus lahir sudah di dunia apa belum? Sebelum lahir dia telah ada, sebelum segala Di zaman. mana? Apanya? Lahirnya itu di mana? Kemanusiaannya. Kemanusiaannya itu memang lahir dari perawan Maria. Kalau keilahiannya, dia ada di dalam Bapa, dalam kekekalan. Kalau Allahmu kenapa dia baru ada abad 7? Abad kelima kemana dia? Ada buktinya. Mana Allahmu ada nggak abad kelima? Ada buktinya kamu bisa kayak gitu. Adalah buktinya kan Islam baru ada abad 7. Memangnya kau kira Islam dari abad berapa? Coba buktinya dulu. Coba satu bangsa yang argumen sudah dong. menyembah Allahmu dengan agama Islam itu mana? Abad 5 lah, di mana dia di abad 5? Ada nggak yang nyembah dia? Ada. Bangsa mana lah yang udah beragama Islam abad 5? Islam pertama aja Muhammad. Gimana ceritanya? Ada itu di dalam Quranmu. Aku adalah Muslim pertama. Itu Nabi kau. Nabi kau itu pertama kali Islam. Makanya saya tanya, di abad kelima kemana Allah? Abad ke-6 kemana? Abad ke-4 kemana? Kenapa nggak ada satupun yang menyembah dia? Kata siapa tidak ada yang menyembah dia? Loh, siapa yang beragama Islam? Kau carilah satu Emang bangsa harus yang beragama beragama Islam. Loh, memangnya Allah mau bawa Itu agama harus apa? beragama Islam. Saya tanya, emangnya Allah mau nggak bawa agama apa? Kalau nggak Islam? Hah? Hah? Memangnya apa agama Allahmu yang dia bawa kalau nggak Islam? Ada agama lain? Hah? Menciptakan Ada. agama apa aja dia? Coba. Ada. Apalah? Coba. Apa? Ada, tapi nggak bisa kau bilang. Sebutkanlah. Santai dong. Hah? Siapa yang agama Islam? Santai. Kau jawab aja kok santai-santai. Jawab Dubai gitu kek. Santai. Emang ada bangsa santai? Baru dengar aku ada bahasa santai. Santai yang udah beragama Islam abad 5. Woi, jawabannya santai. Baru tahu aku ada agama santai. Abad kelima agama santai. Kurang ajar. Jadi agama apa lah di abad kelima? Hah? Kalau memang udah ada, agama apa lagi? Ih, lari dia. Si bocah rangga. Lah kan dia yang jawab kan. Agama apa lah selain Islam? Santai katanya. Itulah agama dia. Aduh, jangan ngomong kosong lah di roomku ini. Sate kambing. Halo, Kolikul. Assalamualaikum. Halo, Ya, Islam Kristen bang. Islam.
Islam lah ya. Oh, kok ngopi bang? Cepet kali kok ngopi bang. Udah ngantuk kau? Janganlah ngopi. Is. Halo. Halo, Ya, ada yang mau ditanya bang? halo. Iya, halo. Oh, Ada udah yang kedengaran. ditanya bang? Adanya suaraku atau enggak sih? Ada. Ada. Apa yang mau ditanya bang? Aku tanya apa ya? Sejak tahun berapa Yesus disembah itu? Kemanusiaannya. Iya, Abad pertama. abad pertama tepatnya pada tahun berapa? Tahun 33. Sebelumnya gak disembah dia. Sebelumnya disembah, tetapi tidak dalam kemanusiaannya, dalam keilahiannya. Yang nyembah siapa? Semua manusia, ini seluruh keturunan Adam sampai kepada Musa, sampai kepada bangsa Israel yang sekarang ini, ya. Tapi yang bukan rabbinik, itu semua menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terus ketika Isa masih bayi, adakah yang menyembah dia? Ada 3 orang majus itu, tercatat itu di dalam Alkitab. Raja itu, Orang Majusi? Ya, Gaspar, Melchior dan Baltazar. Raja itu. Udah disembah dia begitu lahir. Para gembala. Terus dari mana dia tahu kalau dia Tuhan? Kan masih bayi. Dia Tuhan, sebelum dia mengambil kodrat manusia, dia telah Tuhan. Ya, dia maha mengetahui. Dalam keilahiannya, dia kan tidak berubah jadi manusia. Dalam keilahiannya, dia tetap maha tahu. Karena dia adalah Allah. Ada khobar dari mana? Ada kabar dari mana kalau dia itu Tuhan pas waktu bayi? Gabriel yang menyampaikannya kepada Maria. Di dalam Lukas 42 dikatakan Terus demikian. apakah Maria menyebarkan ajaran itu? Maria itu bukan laki-laki yang diperintahkan untuk menjadi rasul, yang diutus oleh Yesus itu 11 muridnya, 1 murid khusus dan 70 murid lainnya. Itu tercatat di dalam Lukas 10, Maria Matius itu ibunya Yesus. 28, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kenapa? Itu kan Maria itu ibunya Yesus lah. Betul, ibu kemanusiaannya. Tetapi Oke. dalam keilahiannya dia adalah Kan Tuhannya Yesus- Maria. Kan Yesus tadi masih bayi, terus disembah kata kamu. Sudah Dan- disembah. Kabarnya dari Maria. Malaikat. kan dari- Malaikat. Ya, kabarnya malaikat mengabarkan ke Maria, Kepada seluruh gembala dan kepada Maria. kepada seluruh gembala dan kepada, berarti yang mengajarkan pertama kali kekristenan itu Maria. Yang mengajarkan kekristenan Yesus lah. Iya. Yesus. Loh, kan dia masih bayi. Maria itu nggak Kan dia mengajar. Maria nggak mengajar karena dia bukan seorang pengajar. Perempuan itu Terus nggak boleh lah kok- mengajar. Lah terus kok dia disembah? Lah karena dia Allah. Yesusnya itu kok disembah Ya, gitu. karena dia Allah Kan yang masih- mengambil kodrat manusia. Keilahiannya Kan kan nggak masih kecil. Keilahiannya nggak kecil. Kemanusiaannya yang masih kecil kan dari tadi kan saya sudah katakan, ketika keilahiannya mengambil kodrat manusia, keilahiannya itu tidak berubah menjadi manusia sehingga dia mengecil. Oke. Keilahiannya tetap maha kuasa. Dalilnya Wahyu 1 ayat 8. Akulah firman Allah, ya, yang sudah ada. Ini berarti past imperfection, yang telah ada, dan yang akan datang, dan yang maha kuasa. Baca aja tuh Wahyu 1 ayat 8. Oke. Itu oke keilahiannya. kan Yesus itu masih bayi kan. Terus itu tahu ada Tuhan Yesus itu sebelumnya pada masa-masa sebelum Maryam ada itu tahu dari siapa? Ya Yahudi dia, kan? karena dia yang bertemu dengan Abraham, dia yang bertemu dengan Nuh, dia yang bertemu dengan Musa dalam berbagai rupa teofani. Bahkan dia kepada Abraham datang dalam rupa manusia. Di dalam Kejadian 18, Tuhan menampakkan dirinya dalam 3
bentuk 3 manusia. Itu Abraham sujud menyembahnya sampai ke tanah. Lalu ketemu dengan Musa, ketemu dengan Nuh, ketemu dengan Daniel, ketemu dengan Yesaya, bahkan bergulat dengan Yakub. Itu dia dalam rupa manusia. Jadi siapa yang sudah disembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Ya Yesus. Dalam kodrat keilahiannya dengan berbagai teofani. Oke, tadi Mbak katakan bergulat dengan Yakub. Yakub menang nggak melawan Yesus? Menang. Menang. Berarti Yesus lemah. Berarti yang harus dituhankan Yakub lah. Tapi kan Yakub nggak bisa mencipta. Oke, sesuatu yang mencipta itu Ya, adalah jadi yang kalau agung. kamu bilang, sebentar, kalau kamu bilang bergulat siapa yang menang wajib dituhankan, kenapa Muhammad nggak kalian tuhankan? Dia kan menang perang terus. Tuhan kan ya? Maka terus deh. itulah. Nah, Maka ini itulah. definisimu, sebentar. Jangan maka itulah. Ya, jadi kamu kalau mendefinisikan sesuatu yang lebih unggul dari Tuhan Yesus seolah-olah pantas dituhankan. Apalah keunggulan Allahmu sehingga dia pantas dituhankan? Sebutkan sama saya. Apalah keunggulan Allahmu? Apa yang sudah dia bisa lakukan? Bisakah dia menghidupkan Muhammad selama 3 hari dia mati tidak dikubur? Hah? Apa yang pantas menjadi acuan Allahmu itu dituhankan? Sebutkan sama saya. Ketimbang nurun ayat, saya hari ini bisa nurun ayat. Apa? Oke. Apa? Saya katakan. Hmm. Allahku adalah yang menciptakan Abraham, Musa, dan Yesusmu. Apakah Allahmu ketemu dengan Abraham? Dia tidak menampakkan wajahnya. Oke, kalau Allahmu yang menciptakan Abraham, siapa istri Abraham? Kalau memang Allahmu yang menciptakannya, Siti bisa Hajar nggak? dan Sarah. dalil di mana tertulis? Sarah. Di mana Sarah. tertulis? Di mana tertulis? Di Al-Quran lah. Oke, sebutin. Saya cek. Kalau ada, saya cek. Cari. Dengar ya, Siti apa tadi namanya? Siti apa? Masa Allah yang nggak tahu nama istri Ibrahim? Cari sampai dapat. Siti Aminah. Surat Ibrahim. Ada surat Ibrahim berapa? Ibrahim ayat 37. Bacakan kalau ada nama Siti Hajar. Ibrahim ayat 37. Ya udah bacalah. Baca. Siti Aminah. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati ya Tuhan, demikian agar mereka melaksanakan sholat. Ini Ibrahim ayat 37. Yang mana? Mana bro? Kok tidak ada? Hah? Di mana bro? Jangan tebak-tebak si buah manggis. Salah tebak, kau menangis. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat Engkau yang dihormati. Ya Tuhan, agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Itu cerita, itu cerita Mana? Ismail sama Siti Hajar. Mana orang itu cerita- dayatnya kayak gitu kok? Terus kemana lah si Siti Hagar sama si Siti Sarah? Kalaulah memang Allahmu tahu, tidak mungkin dia tidak tahu nama istrinya.
Ada lagi gambar susu siap lintas. Si tikus mati. Ada typing Siti Marpau. Anjir ngakak anjir. Astaga Tuhan. Yang agak lain lah orang ini. Siap mencet. Mana lah Sitinya? Dia katanya menceritakan si Siti itu. Aduh Tuhan, ngaku-ngaku menciptakan Ibrahim. Nama bini Ibrahim udah gak tahu. Siti Kusnandar. Siapa bro? Siti Wala, Siti Badriah. Oh, itu dijelaskan apa di dalam hadis Ibnu Abbas, Pak. Allah itu yang bilang. Hah? Ah? Nabi Siapa yang Muhammad. Hadis itu Nabi Muhammad yang bilang. Coba baca. Capek kali. Ditanya di Qur'annya kok melari ke hadis. Aduh Tuhan. Allah mau nggak nurunkan ayat. Si tilep. Mana di Quran? Kenapa kau lari ke hadis? Nggak sanggup rupanya Quranmu ini. Siti Amina. Kenapa? Allah mau lupa. Kemudian Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail itu. Di mana itu tertulis? Di samping Baitullah. Di mana itu tertulis? Hadis apa? Hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nomor? Cari istri Adam. Siti Rifa. Cari. Makanya ya, gini ya. Wahyu dari Allahmu itu Quran atau hadis? Quran. Nah, Allahmu pernah nggak ngasih tahu nama istrinya Ibrahim? Kalau Allahmu nggak ngasih tahu, kok pandai-pandaian? Kalian harusnya nyontek Alkitab biar dapat. Kalau kalian nengok Alkitab, kalian pasti ketemu itu. Kenapa? Karena Yesus itulah yang disembah oleh Abraham. Bahkan Yesus bilang, Abraham bapamu sudah melihat hari-hariku dan dia bersuka cita. Itu. Kalau Allah mau aja nggak tahu nama istrinya si Ibrahim, terus kau percaya dia nyiptain si Ibrahim? Pelaut. Bahkan ya Allah mau nggak tahu nama istrinya si Adam. Kau carilah di Quranmu kalau ada. Ngaku-ngaku. Ada referensinya kan ada hadis, Mbak. Itu kan diceritakan di Mana hadis. dikatakan Allah? Berimanlah kamu Apanya? kepada hadis. Kamu itu disuruh Allah beriman kepada kitab sebelumnya, bukan kitab sesudahnya. Hah? Kapan hari Allah mau bilang, wahai umatku, berimanlah kamu kepada kitab sesudah Quran. Disuruhnya beriman kepada kitab sebelumnya. Mana kitab Oke, sebelumnya? Aku mengimani Mari. Injil. Taurat, Mana Injilnya? Injil siapa? Zabur. Injil siapa? Terus kamu itu kan juga disuruh Injil untuk siapa? mengimani Al-Quran juga. Injil itu Injil siapa? Bible. Iya, kepada siapa itu? Yang kamu baca itu. Ini buatan gereja saya. Kapan Oh, berarti hari? Memang palsu di sini itu, nggak ada bukan- Isa, bukan. nggak ada Isa di sini nggak ada Isa. Berarti Nggak ada palsu itu. Ya nggak apa-apa palsu. Yang penting kalian jangan nyontek kita palsu kami. Kalau kamu bilang palsu, terus apa kabar ini yang nggak ada nama istrinya Ibrahim, istrinya Adam? Ini lebih dari Oke. apa? Oke, Coba, kok nggak kita lengkap gitu bicara sih? Jangan. bicara ketuhanan aja. Jangan lari. Pasti lari ke Tuhan. Kita Coba bicara ketuhanan aja. Selesaikan dulu klaim kau yang mengatakan apalah keunggulan Allahmu. Katamu keunggulan Allahmu dia yang menciptakan Ibrahim. Ku tanya satu,
siapa istri Ibrahim? Nggak sanggup dia jawab, nggak unggul. Ya itu Siti Hajar. Nggak terbukti. Siti Hajar. Buktikan. Buktikan Siti di dalam Hajar. Quranmu. Lo Siti Hajar dari mana? Siti Hajar Dewantoro. Hah? Mana? Quranmu aja nggak ada kok. Gimana sekarang? Gak perlu malu. Kau mau nyontek kitab palsu kami? Udah kau bilang kitab kami palsu. Terus kau mau nyontek? Gini loh Kak. Atau malu? Itu kan menjelaskan nggak menjelaskan detailnya juga Loh, dijelaskan di surat hadis. Hud ayat 1, Quran itu diturunkan secara terperinci, jelas. Oh, kok enggak Tapi apa ya? Lu bacakan surat Hud ya. Penjelasannya Lu bacakan surat penjelasannya Hud ya. juga di Lu bacakan surat Hud ya. Jadi jangan kau sendiri menghina loh Quranmu. Quran itu enggak teliti, enggak terperinci. Ini kok baca kok ini. Tapi kenapa enggak ada nama istri Ibrahim? Nih, kau harus dengar nih surah Hud 1. Sesungguhnya. Mana dia? Surah Hudnya, bentar dulu. Oh. Masa kau bilang gak terperinci, kok kau hina Quran kau? Tunggu ya. Nih ya. Quran. Bentar. Nih. Surah Hud ayat 1. Bentar. baca Arabnya, Pak. Kau aja lah. Alif lam mim. Alif lam ra. Ya. Nih, kau pun harus bilang. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci. Mana istrinya Ibrahim? Oke, kan seperti ini, Mbak. Al-Quran Tadi kau kan bilang, diturunkan. denger ya, tadi ingat ya teman-teman 1,6K ya. Ih, apa ini? Tahu nggak? Tadi kau bilang kan, di Quran itu nggak dijelaskan secara terperinci. Tahu-tahu kau ludahin ini Quran kau bilang apa? Alif lam ra, entah apa benar artinya nih. Kitab yang Mungkin ayat-ayatnya saya disusun salah dengan bahasa, rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Kok Salah hina mengucapkan Quran? bahasa, salah mengucapkan. Seperti ini loh, Mbak. Al-Quran itu kan diturunkan terus per ayat, terus yang menjelaskan arti kata ayat-ayat ini Nabi Muhammad yang disebut hadis, seperti itu. Mana dikatakan di sini? Mana dikatakan? Inilah alif lam ra. Apa ini alif lam ra? Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan di sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Mana ada dia ngomong? Dengan bantuan hadis dijelaskan Muhammad. Nggak dibilang. Ini loh, Pak, istri Nabi kau tuh ada yang di Adam atas ini, tubuh kau. istri Ibrahim ada di Di mana? surat Hajar, ada. Surat Ibrahim. Hajar ayat berapa? 14:37. Hah? Ayat 14? Surat 14 ayat 37. Surat 14 ayat 37. Surat 14 ayat 37. Baca loh. Aku gak pegang HP 2, Mbak. Assalamualaikum. Tunggu Tuhan. Sini gue bukain. Sudah berapa? Loh, ini kan tadi yang aku baca surat 14 itu surat Ibrahim. Kurang ajar kok brengsek. Udah kan aku baca itu.
Surat Hajar kau bilang, ku hajar kau nanti bangke. Surat Ibrahim. Surat Hajar kau bilang, ku hajar kau nanti. Kok bisa kau nipu gitu sama aku? Nggak ada otak kau, capek kali aku nyari-nyari itu. Pas tapi anakku. Maksudnya yang Siti Hajar, yang Siti Sarah Mana ada itu surat Siti Hajar? Al-Hijr bang, yang- Al-Hijr. Hijr ada. Oh, Al-Hijr ayat 6 juga kasih. Oh, Mama, cuk. Oh, oke. Mungkin Kasih mat. maksud abang ini Al-Hijr mungkin bang, betul ya? Hijr ya, bukan Hajar. Iya bang. Siti Hajar. Ini, Mana ada surat Siti Hajar? Ada hal lain. ini kayaknya nih. Mana ada surat Siti Hajar seumur hidup aku membaca Al-Quran? Mereka berkata, Kemarin kok. wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar gila. Ini bang, ini Betul lah kau. Hajar loh. Hijir itu. Oh Hijr, sorry. Iya, itu kan judul lagu Hijir, ini Hijir. lagunya. Rasanya enak. Betul lah kok bang. Besok-besok kok jangan bilang ya Ibrahim itu sama istrinya Ibrahim yang nyitakan Allah. Allah aja nggak tahu. Nah, cuman menurut kau. Aduh, capek aku buka surat Siti Hajar. Hajar nanti. Maksudnya yang penjelasan Siti Hajar itu yang surat 14 ayat 37 itu maksud saya, Pak, tadi, Pak. Surah 14:37. Oh, udah itu aku baca Ibrahim bukan Siti Hajar. Yang tadi loh. kan? Iya, surat Ibrahim. Aku tunjukkan lah, Mat. Kau tunjukkan, Mat. Suruh biji mata dia yang menengok. Kita Kau yang baca ya. perkata aja tak ya? Perkata ya. Iya. Ibrahim Nah, 37. Ibrahim. jangan kau nyanyi kijir-kijir lagi kau. Lu. Kijir-kijir ini lagu. Alhamdulillah. Kita coba perkata ya. Surah Ibrahim 37. Nih, kita cek. Ya Tuhan kami, Rabbana, sesungguhnya aku nggak ada. Aku menempatkan dari anak cucu keturunanku di lembah, nggak ada Hawa. Tidak mempunyai tanaman. Di sisi dekat rumah Engkau Tanam-tanaman lagi. dihormati, ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan, maka jadikanlah manusia pada mereka dan rezeki mereka. Mana bang? Wah, Agar mereka buah-buahan. Ada buah-buahan pula itu. Kau Itu tahu nggak ceritanya nama Nabi buah? Ibrahim meninggalkan Siti Kau Hajar tahu dan nggak? Ismail. Kau tahu nggak nama buah yang masuk di dalam Quran apa? apa tuh? Buah timun. Kesukaan Kau Mbak cari itu, aja. buah timun. Buah timun. Buah timun lah kesukaan kamu, Mbak. Masa di Quran ada nama buah timun? Gua baru tahu di Arab ada timun. Kau cari lah. Buah tin mungkin yang Masih di dimaksud- Al-Baqarah yang itu, dimaksud masih. dimaksud mungkin buah tin dan zaitun ada itu. Di Al-Baqarah cari lah, Pat. Ada. Apa loh? Iya, Iya. yang buah tin sama zaitun ada emang di Al-Qur'an. Bukan tin, timun. Baturi sinin. Carilah di Al-Baqarah ada. Ngaco kamu di Arab itu gak ada. Kalau ngaco aku ya, ada. Mana mau Mana? aku tiap Tunjukin sama hari saya. aku baca Quran, aku bilang pula. Oh, buka kan? Baqarah 61. Al-Baqarah masih ingat aku baca. Coba buka lah. Ya. Ijir. Taruh. Tidak hanya makan dengan satu macam makanan tubuhnya seperti Ada buah mentimun sama yang lain. Ada. Nih. Al-Baqarah 61 kan? Hah. Nih. Oke. Ingatkah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu Oh iya, macam. minta makanan nih. Maka mohonlah kepada Tuhanmu. Untuk sayur mayur nanti Dan kami timbulkan bawang sebelum putih seperti- lagi. Nih, nanti Kacang. Mentimun, bawang putih, kacang adat, bawang merah. Kenapa nama Hajar nggak ada, nama Timun ada? Anjir, receh banget anjir. Iya, ada. Ada ya. Kenapa Hajar nggak ada? Kenapa Timun ada, bawang putih ada, bawang merah ada, kacang ada, ada. Hah? Hah?
Mentimun kan kamu yang beli biasanya, Pak. Mana lah masih ajar. Oke, balik lagi lah. Balik Oh, lagi lah. balik. Kan bener kata Bang Meta, pura-pura lupa ingatan, nggak dengar gitu kan, entah kemana. Nanti nanya apa? Tritunggal, habis itu Paulus, apa lagi? Penyaliban. Kalau udah naik lah, kalau naik apa? Enggak nanya udah apa ya itu. Lagu lama itu. Penyalipan itu udah lagu lama. Oh, lagu lama. Aku cuman mau nanya ini tentang Nasrani. Tapi aku Mbak setuju yang ya. Anda tahu tentang Nasrani? Aku setuju ketika Tentang dia Nasrani. nggak ada Nasrani, kami nggak agama Nasrani. Aku setuju ketika dia bilang penyaliban itu lagu lama. Kenapa? Karena Allah sudah menggantikannya menjadi diserupakan. Ya, karena udah lagu lama, udahlah lagu lama penyaliban, udahlah diserupakan lah biar agak baru gitu kan. Oh, enggak ini loh, mau nanya Nasrani itu. Hah? Nasrani itu Mbak siapa? tahu tentang Nasrani? Nggak tahu. Tentang ya ajaran juga Nasrani. Coba jelaskan lah. Ya maksudnya itu juga pengikut Yesus loh. Oh, bukan. Coba cari di Google Nasrani. Coba, Nasrani itu orang-orang Nazaret, sekte dari Nazaret, makanya Nasrani. Iya, sekte. Lah ya dikatakan Nasrani. Yang Anda tahu itu tentang Nasrani apa? Nggak tahu, karena dia bukan Tentang bukan Nazaret, kami. tentang Nazaret itu. Nazaret tentang itu nama Nazaret kota. apa ya? Terus apa? Ya udah, cuman itu. Itu kan sezaman dengan Nabi Isa juga kan, dengan Yesusmu itu kan sezaman kan. Siapa? Nazaret itu dari Oke, siapalah pemeluk agama Nasrani? Ya nggak tahu kan, aku Loh, nanya. kamu aja nggak bukan tahu. nanya. Kamu aja nggak tahu? Ya, sekte Nasrani itu adalah penyakit sampar. Sesat. Kalau di dalam Alkitab kami itu disebut penyakit sampar. Nih. Oke, telah nyata kepada kami bahwa orang ini penyakit sampar, seseorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa dia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Ini sesat, Sekte Pak. orang Nasrani. Itu penyakit sampar udah dibilang. Terus? Bikin kacau dia. Lagian nggak ada, pengikutnya nggak ada. Sampai detik ini siapa yang beragama Nasrani? Siapa Tuhannya orang Nasrani coba? Saya pun nggak tahu. Berarti Berarti Allahmu bukan tuh nggak Kristus, tahu. Oh, bukan ajaran Kristus. Bukan. Kalau yang mengikuti Kristus disebutnya Kristen, bukan Nasrani. Coba, kau pengikut siapa? Harusnya agamamu jangan Islam lah. Kan kau dari Mekah sana kan. Ininya kan agama apa? Islam. Islam itu dari mana sih? Dari Mekah kan? Ya awalnya dari situ. Ya harusnya nama imanmu itu Mekah Serani. Mekahisme atau Mekahuloh. Nah, itu Islam. Mekahuloh. Kalau dalam Islam itu Nasrani orang-orang Yahudi juga sih. Dari golongan orang-orang Yahudi sih. Tapi pernah nggak bro? Dari keturunan Yahudi juga gitu maksudnya. Iya, tapi pernah nggak Allahmu atau nabimu menyebut Kristen gitu? Pernah nggak saya tanya? Nggak ada, di Qurannya nggak ada Kristen. Hadis pun nggak ada. Gak ada, yang ada Nasrani cuman. Ya udah, berarti yang kalian tentang di situ adalah sekte tadi yang penyakit sampar di antara orang Yahudi lah.